Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Bil alamina innaka Hamidum Majid. Sebelumnya kita panjatkan dahulu doa kepada Gusti Allah Agung untuk saudara-saudara kita yang telah memberikan sholawatnya kepada channel dakwah ini lewat Infak Dakwah. Ya, tentu dengan sebuah harapan insya Allah sholawat itu akan menjadi catatan langit amal soleh bagi mereka dan keluarganya kelak, dan insya Allah akan terbalaskan dengan balasan yang lebih baik lagi. Ya, berikutnya untuk seluruh viewer terkasihku, aku ucapkan terima kasih atas apresiasinya. Yang di mancanegara, yang di dalam negeri, semuanya ya, semoga selalu always dan tidak pernah never untuk tetap bertumbuh menjadi pribadi yang tangguh, pribadi yang anti skip dan anti download. Bagi yang berkenan silahkan saja di share linknya ya, link kajiannya. Jadi jangan diunduh, dipotong-potong, nggak karuan, diunggah ulang, jangan ya. Aku berkali-kali dan tidak pernah jemuh untuk mengingatkan karena pencolongan, apa itu pencolongan? Pencurian video itu masih terus saja berlanjut gitu ya. Maka aku bilang tolong jangan. Berikutnya untuk seluruh viewer terkasihku, semuanya aku nggak bisa sebutkan satu persatu. Aku ucapkan terima kasih atas doa baiknya untukku dan keluarga ya, dan aku juga berdoa semoga kebaikan doa kalian juga tercurahkan untuk kalian semuanya. Sebagai sesama saudara muslim kita saling mendoakan dalam kebaikan, amin amin ya robbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan kajian kita Kristen Islam masihkah berpikir bila Isa diangkat ke langit? Isa seri yang ketiga. Ini kalau yang belum kenal Gus Peti dia akan tanya, ini Gus Peti ini apa ini? Kok judulnya Kristen Islam? Kristen enggak, Islam enggak. Mungkin begitu ya. Ya, makanya aku bilang ya, aku telah mempersiapkan diri untuk menjadi yang selalu tertabrak ya. Kalau kita sedang dalam perjalanan melintas itu ada orang yang berdiri di tengah persimpangan jalan. Jadi tabrak dari belakang, tabrak dari depan ya, atau dari kanan dan dari kiri ya, posisiku itu. Jadi kok ditanya Gus seperti apa, ya jelas Islam lah, tapi Islam gue Islam yang anti mainstream gitu loh. Kalau ada judulnya lihat ini seperti ini Kristen tak Islam tak, kok judulnya begitu gitu ya. Oke. Kemarin sudah kita bicarakan, aku review sebentar ya, supaya kalian tuh, ini sebetulnya penting loh ya untuk diketahui. Cuman nggak tahu apakah kalian bisa menerima sebagai sebuah pengetahuan yang mendasar ya. Pertama, polemik Isa naik ke langit ya. Ini kan diawali dari penyalipan. Itu terjadi antara Islam versus Yahudi. Nih, Kristen nggak ada di situ, ya.
Jadi masalah ya. Akhirnya Kristen masuk. Gitu. Kristen masuk. Kenapa Kristen masuk? Karena ada dogma soteriologi salib. Yang dibikin oleh Paulus. Kan gini, Adam ya. Adam plus Bunda Hawa punya dosa karena makan buah terlarang. Dosanya ini menurun ke semua manusia yang disebut dosa waris. Nih. Dosa waris ini hanya bisa dihilangkan oleh atau dihapuskan atau ditebus oleh seseorang yang tidak pernah berdosa, yaitu Yesus Kristus. Jadi Yesus Kristus itu diklaim tidak punya dosa. Maka dialah yang bisa menebus dosa waris itu, ya, karena cuman dia yang nggak punya dosa, ya, Yesus Kristus. Lewat salib. Ini yang dibangun Paulus dalam soteriologi salib, keselamatan salib. Nih, lewat salib. Maka kamu jadi ngerti, Islam ini loh membela Kanjeng Nabi Isa, membela Yesus, kok justru Kristen tidak terima. Kristen maunya Yesus ya disalib gitu loh. Kan kalau kita tidak tahu latar belakangnya, ini heran gue ini. Kami aja membela Kanjeng Nabi Isa kok, menyucikan namanya. Ini justru orang Kristen katanya pengikut Kristus, justru nggak terima maunya Yesus disalib. Gimana ini? Ya karena ada dogma ini. Ya. Padahal awalnya itu ndak ada. Ini murni pertarungan polemik antara Islam dan Yahudi. Kesombongan Yahudi mengklaim Isa sudah kami salib, dia dimentahkan oleh Islam. No, tidak. Yang kamu salib adalah orang yang diserupakan. Gitu loh. Seharusnya Kristen kan mendukung Islam bahwa kita membela Yesus, tapi dia tidak mau. Justru maunya salib aja, salib. Karena apa? Ya ini soteriologi salib yang dibangun oleh Paulus ini. Kalau kita teruskan, yang jadi masalah itu nanti kan di sini. Yesus ini ya diklaim manusia yang tidak berdosa. Padahal kita tahu Yesus tidak bisa hadir ke dunia tanpa Bunda Maria. Ini hal baru lagi nanti ini. Pertanyaannya, Maria itu berdosa enggak? Bisakah sosok yang diklaim manusia tidak pernah punya dosa tapi dia sendiri lahir dari rahim seseorang yang berdosa? Karena klaimnya orang yang tidak punya dosa sama sekali itu adalah Yesus, maka dia bisa menebus dosa waris. Nah pertanyaannya, berarti Maria punya dosa dong? Iya. Bagaimana mungkin seseorang yang diklaim tidak punya dosa, dia sendiri lahir dari orang yang berdosa? Ini nanti kajiannya tersendiri ya. Cuman sudah aku kasih introduction-nya ya. Kita fokus ke sini dulu. Jadi kamu tahu ya, sebetulnya nggak ada urusan dengan Kristen. Dan Yahudi pun akhirnya cuek bebek karena itu adalah story, cerita masa. Mereka nggak ngurus mau disalib mau nggak pernah protes dia. Ya, nggak pernah protes. Kok ada yang tanya, "Loh, ini kan abad ke-6." Bukan abad ke-6, lebih sudah mau abad ke-7 gitulah. Taruhlah abad ke-7. Kenapa kok tahu? Karena diberi informasi yang Maha tahu. Gitu loh. Karena diberikan informasi oleh yang Maha tahu. Makanya tahu Kanjeng Nabi Muhammad. Kalau nggak diinformasikan ya nggak tahu. Gitu. Gitu kok mau ditolak. Mau ditolak, dia konfrontir dengan perjanjian baru ya, baik Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Pertanyaan gue, lu kira Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes itu saksi mata, dia nongkrong di bawah salib Yesus gitu? Ketika peristiwa penyaliban terjadi, semua muridnya tunggang langgang. Pertanyaannya, dari mana keempat penulis Injil ini bisa menuliskan peristiwa penginjilan? Peristiwa penyaliban.
Dari informan. Informannya berbeda, laporannya berbeda, maka laporan di antara mereka itu ada yang berbeda. Gitu loh. Dikirain itu penulisnya itu nongkrong gitu di salib Yesus, terus ngeliat, terus ditulis gini, terus dimakamkan gitu, terus bangkit gini, ditulis gini. Enggak, bos. Makanya di sini itu forumnya itu forum pembelajaran bersama, jangan fanatisme. Ya. Kalau sudah diawali dengan like and dislike, ya nggak usah di sini, percuma. Ya. Oke. Sebelum aku lanjutkan, aku bacakan dulu komen yang masuk ya. Di antara kalian. Komen yang masuk. Aku bacakan satu persatu ya. Oke. Alhamdulillah 721 penonton. Ya. Alhamdulillah. Bagi kita sudah lumayan itu. Kalau bagi yang hihead tentunya belum lah ya. Mereka sekali tayang itu hitungannya 1000, 2000 gitu. Kalau kita ratusan masih kan. Oke, Kang Nurkolis, alhamdulillah Brebes hadir ngaji. Salam sehat selalu dan salam rasional guru. Oke, salam Isra juga untukmu. Saudaraku Kang Mas Nurkolis yang ada di Brebes. Kemudian Halim Rais. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ambon hadir Tuan Guru. Doa serta sholawat terbaik kami selalu tercurahkan untuk kita semuanya. Bismillah. Izin lanjut menyimak di seri yang kedua. Salam Isra. Salam Isra juga untukmu. Berikutnya Kang Samsul Yatim. Ya, nitip jempol Gus. Oke, matur nuwun. Salam Isra. Semoga sehat selalu. Semoga dalam setiap perjalanannya selalu dalam lindungan Rahman dan Rahimnya Gusti Allah Agung. Ya, matur nuwun Kang Mas Samsul Yatim. Berikutnya Kang Mas Hermas Edison 3 jempol, mantap, matur nuwun. Kang Mas Rio Aka Jakarta Selatan hadir Gus, oke, matur nuwun. Kang Herman Anata Wijaya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hadir nyimak salam Isra, Isra juga dari aku untuk semua saudaraku yang ada di Bandung, ya, matur nuwun. Terus kita lanjutkan Kepo Mania Randu Balatung, nyimak selalu kawan dari Kepo Mania Randu Balatung, Blora, Jawa Tengah. Matur nuwun untuk Kang Mas Burhanuddin Harahap. Orang Jawa punya marga Harahap. Kang Mas Jumat Wage, assalamualaikum, waalaikumsalam, salam Islam rasional, salam Islam juga untukmu. Matur nuwun Kang Jumat Wage. Kita lanjutkan Kang Mas Di Lana. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam. Loh, sampean tuh Jati Kramat ya? Bekasi. Kalau tetanggaku bilang nggak Bekasi, Bakasi. Mau kemana? Ke Bakasi. Nyimak Gus, sehat selalu. Oke, matur thank you, terima kasih. Waalaikumsalam, salam Isra untuk semua saudaraku yang ada di Jati Kramat, Bakasi. Mungkin kalau dibalik menjadi Kramat Jati ya. Kramat Jati Jakarta Timur. Ini Jati Kramat. Oke, bolak-balik aja. Oke, terima kasih saudaraku di Kelana ya. Kemudian Kang Mas Wahyu 72. Assalamualaikum, waalaikumsalam, Brebes hadir nyimak Gus, salam Isra. Salam Isra juga untukmu. Kemudian Kang Mas Edi Margono, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Kang Mas, matur nuwun nyimak Gus, monggo. Matur nuwun atas 2 jempolnya ya. Matur thank you. Kemudian Kang Mas Didi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam nyimak Gus, monggo. Kang Saran Gipari menyimak setelah 2 jam tayang sambil makan malam nasi goreng pakai kerupuk. Aduh, jadi bikin gue. Jadi pingin yang pedes-pedes nasi gorengnya. Oke, terima kasih Kang Sahran Gipari, atur nuhunnya. Atur nuhun sadayana. Salam Isra untuk saudaraku yang ada di Bandung Utara bagian barat. Sukanda Hadran, bukan lolos dari penyalipan tapi lolos dari penangkapan karena beliau terangkat ke langit sembari tubuh yang bercahaya terang. Dongeng dari siapa terangkat ke langit? Siapa ngomong terangkat ke langit?
Kamu kebanyakan nonton film dongeng. Nggak ada ceritanya terangkat ke langit. Ya. Oke, Sukandana Hadran ya. Silakan cari datamu di mana. Di hadis, kalau di hadis nanti kita temukan dengan Al-Qur'an. Ya. Jadi nggak usah nambah-nambahin, nggak usah ngawur-ngawur. Nggak usah ngarang-ngarang. Taat terhadap Al-Qur'an. Kamu bilang terangkat ke langit, data dari mana kamu tahu? Oke, selanjutnya orang asing nyimak Gus. Oke, monggo silahkan orang asing ya. Kemudian Arif Musinin Tuban siap hadir Gus. Monggo Kang Arif Musinin. Kang Irfan Al-Akbar masih menyimak misteri Rafa'ah diangkat dari Kerinci Jambi. Mantap. Salam Isra juga untuk yang punya bendungan ini, pos bendungan ini. Ya. Kemudian Kang Anto Wijaya, Cirebon izin ikut ngaji Gus. Salam Isra, salam Isra nasional juga untukmu. Ini yang di dalam-dalam nggak aku baca ya, karena banyak nanti dan juga kadang-kadang ada yang nggak bisa dibuka. Jadi yang di luar-luar aja ini ya. Komen yang di luar-luar aja. Kang Jamuri-muri, hadir nyimak Gus. Kalau memang benar Nabi Isa diangkat ke langit secara fisik, lalu cara naiknya bagaimana? Itu suruh jawab yang di atas tadi itu, suruh jawab siapa ini? Sukandana Hadran itu. Mungkin naik lift gitu ya. Apakah terbang seperti burung, apakah naik pesawat terus di sana hidup sendirian apa ada temannya ya? Tempat tinggalnya gedung apa rumah seperti di bumi ya? Makanannya ikan bakar apa ikan goreng seperti di bumi ya? Kalau bahan makanannya habis siapa yang ngirim bahan makanannya ya? Maaf Gus, komennya agak konyol karena nggak rasio dan orang hidup di langit. Nggak rasio ada orang hidup di langit. Salam Isra, salam Isra. Iya. Sepertinya guyon, tapi apa yang disampaikan oleh Kang Jamuri-muri itu benar adanya. Karena Al-Quran mengatakan di bumi inilah Gusti Allah Agung itu memberikan fasilitas-fasilitas yang mendukung kehidupan kita. Artinya apa? Di luar bumi kita nggak bisa hidup, gitu aja. Jadi nggak usah ngarang-ngarang cerita. Ya. Oke. Kemudian atur nuhun matur nuhun Kang Jamuri-muri ya. Kang Rizal Wahyu, Rembang hadir pertama Gus. Oke, terima kasih selalu menjadi tubi number one. Jangan lupa tugas kampus. Oke. Selanjutnya Kang Wahyudi Junaidi. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam. Nyimak kajian sepintas dengar Yesus bukan Isa. Ketololan apa lagi ini? Penggagasnya layak ikut stand up komedi. Salam Isra. Salam Isra juga untukmu saudaraku sama Yudi Junaidi. Lah iya. Aku sudah tunjukkan belum ya? Kemarin aku di Batu, di Malang, terus nanti kita lihat di daerah lain, itu ada namanya Gereja Isa Al-Masih. Lah mau dikemanakan itu Gereja Isa Al-Masih? Kalender kenaikan Isa Al-Masih. Gitu. Ya. Yang repotnya itu ketika sudah tidak mengakui bahwa Isa bukan Yesus, masih aja nimbrung di dunia-dunia diskusi lintas iman. Kan enggak otaknya enggak connect gitu loh, enggak linear. Kalau sudah dibilang bahwa Isa itu bukan Yesus, ya sudah biarin saja orang Islam mau cerita apa tentang Isa, orang itu bukan Yesus kok. Kan seharusnya begitu. Bukan tambah ikut ke dalamnya tapi nggak mengakui Isa bukan. Ini loh ya. Kalau Isa itu bukan Yesus, maka habis, nggak ada perlunya kristologi. Karena sentral perang pemikiran ini adalah berpusat kepada Isa. Karena menurut orang Islam begini, menurut orang Kristen begitu. Masing-masing kita berpegang pada kitab suci kita, yang kita klaim sebagai kitab suci. Ya. Karena apa? Yesus itu adalah Isa dan Isa itu adalah Yesus gitu loh. Tapi kalau terus bikin silogisme macam-macam, Yesus bukan Isa. Mbok sekalian, Abraham bukan Ibrahim, gitu loh. Mbok sekalian, ya, Sulaiman bukan Solomon. Mbok sekalian, Daud bukan David, gitu loh. Jadi ngomong sama orang Barat, karena kalau orang Barat nggak pernah ngomong Daud, David, gitu loh. Ya, ketololan-ketololan seperti ini
memang harus kita berusaha untuk mengikisnya jauh-jauh sehingga bodoh yang bertepi itu ada. Jangan biarkan selamanya bodoh itu tak bertepi, gitu ya. Tapi itu perlu legowo, kata orang Jawa legowo, perlu berbesar hati. Ya, memang Yesus itu ya Isa itu ya Yesus gitu. Buktinya tadi aku lihat itu gereja-gereja itu gereja Isa Al-Masih itu banyak kok. Kamu googling aja gereja Isa Al-Masih nanti keluar itu. Kan bukan gereja Yesus Kristus. Jadi itu sebetulnya polemik itu diunggah untuk menghindari perdebatan antara Islam Kristen. Nah menurutku kalau sudah nggak mau berdebat ya sudah nggak usah masuk gitu loh. Ngapain juga masuk-masuk ikut perdebatannya? Sudah imani aja apa yang diimani masing-masing kan gitu. Yang repotnya membantah Yesus bukan Isa, Isa bukan Yesus, tapi masih ikut dalam perdebatan. Masih masuk ke grup-grup komparatif religion seperti channelnya Gus Peti. Itu kan bodoh tak bertepi namanya. Gitu ya. Oke. Waduh ini panjang sekali ini ya. Ya, jadi aku nggak bisa baca ini. Ya. Panjang sekali. Siapa ini? Penyambung lidah Kiai Sadrak gitu ya. Maksudnya kamu Kiai Sadrak punya lidah, kamu yang lidahmu yang nyambung gitu. Nggak ngerti aku maksudnya. Nama kok aneh-aneh. Buat nama itu yang jelas gitu ya. Jadi males bacanya. Oke. Nenden Kartini, banyak yang tidak paham apa itu hukuman salib. Padahal orang yang tidak mati ketika di tiang salib tidak dihukum salib. Sebab hukuman salib itu yang dihukum harus mati di tiang salib selama berhari-hari. Dan biar mempercepat kematiannya yang dihukum dipatahkan tulang kakinya. Sedangkan Yesus hanya pingsan di tiang salib. Dan kakinya juga tidak dipatahkan yang berarti Yesus tidak dihukum salib. Makanya orang-orang melakukan hukuman salib tidak yakin bahwa yang di tiang salib itu telah mati apa belum. Dan mereka dalam keraguan-raguan. Semoga ini bisa dibahas. Assalamualaikum dari Karawang. Nggak salah sudah pernah kita bahas ini. Kamu cari channelnya ya. Yang 3 hari 3 malam itu ramalan itu tidak terpenuhi. Yang katanya Yesus bilang seperti Yona 3 hari 3 malam di dalam perut ikan, anak manusia 3 hari 3 malam dalam perut. Itu kan nggak terpenuhi itu. Ya. Maka kita lihat di sini nanti sebetulnya itu mati atau tidak sih? Itu yang tahu ya Yusuf Arimatea. Kan bodohnya Yusuf kalau dia ngomong, "Oh Yesus tidak mati, Yesus tidak mati." Ya mesti dieksekusi lagi. Gitu loh. Maka langkah yang tepat ya Yusuf Arimatea itu ya diam saja, seolah-olah Yesus itu ya mati dan semua orang menganggapnya mati. Itu pun kalau Yesus yang disalib. Karena Al-Quran mengatakan tidak disalib dan tidak dibunuhnya. Tapi cobalah kita pakai kerangka berpikir Kristen ya, kita jangan terlalu kaku juga. Kita ikuti kerangka berpikir Kristen. Taruhlah yang disalib Yesus, apakah sampai mati? Nggak ada yang tahu. Benar katanya si Nenden Kartini ini. Itu perlu berhari-hari karena salib itu ya di samping hukuman yang paling menghinakan, bukan hanya membunuh jiwa tapi membunuh nama. Itu adalah juga sebuah proses penyiksaan karena nggak langsung ditembak jedor mati selesai, itu selesai. Ini berhari-hari jadi tontonan, kan itu di Bukit Golgota tempat orang jalan supaya tahu. Itu nggak bisa langsung mati, itu kan cuma berapa jam terus mati. Nggak ada ceritanya. Nih Nenden Kartini coba lihat aku nanti biar dibantu anulah Rini ya, Rini yang tahu itu dulu sudah kita bahas apa yang kamu tanyakan itu ya, tentang 3 hari 3 malam atau apa gitu tajuknya sudah. Karena dari situ nanti kita bisa tahu ini mati bener nggak sih ini. Yang terakhir bangkit itu aja nggak ada saksinya kok. Maria Magdalena datang itu Yesus sudah di atas permukaan tanah. Siapa yang jadi saksi? Oke. Kang Rino, bukankah Nabi Isa atau dalam Kristen disebut Tuhan Yesus itu mati disalib? Kalau dalam Islam Nabi Isa itu tidak mati disalib,
tapi diselamatkan oleh Subhanahu wa taala, dibawa ke langit dan nantinya akan diturunkan ke bumi untuk membunuh Dajjal di akhir zaman. Selamat menikmati dongeng. Udah capek aku bahas itu. Ya. Itu sudah aku bikin 11 episode ya. Sampai nanti di akhirnya itu aku jelaskan Dajjal itu gimana sih? Ya. Bahwa jangan harap Kanjeng Nabi Isa turun lagi gitu ya. Tapi ini kan baru jadi dia nggak tahu ya, sudahlah biarin aja. Biar dia cari sendiri gitu ya. Kemudian alif ya, surat Al-Hadid 57 ayat 3. Betul ya. Dialah yang awal, dialah yang akhir ya. Yang awal dan yang akhir ya. Sehingga dia tidak dikuasai tapi menguasai ruang dan waktu. Oke, Kang Ibrahim Ismail, namamu mantap ya, Ibrahim Ismail. Nanti yang orang Israel Ibrahim Ishak gitu ya. Mantap, Surabaya hadir. Ya. Oke. Siapa ini Rum? Mungkin keturunan Romawi atau apa Rum Jarum atau apa. Dia sewot gini. Gus ngawur. Nggak ada ulama tafsir yang menafsirkan seperti pendapat Gus ngawur yang satu ini. Males gue nontonnya. Ya lu nggak usah nonton. Siapa juga suruh lu nonton ke sini, geblak lu itu. Memang lu kira gue tunduk terhadap penafsir? Lu Kristen nggak tahu bagaimana kerangka berpikir keislaman kok mau ngoceh. Lu males nontonnya nggak usah nonton. Memangnya gue ngundang lu nonton sini. Memangnya lu kira gue harus tunduk terhadap penafsir? Pukoha itu manusia, gue juga manusia. Dia punya otak, gue punya otak. Lu tafsir aja nggak ngerti kok ngoceh. Oke, ya. Sekarang kita masuk ke kajian kita. Sudah aku baca semua ya. Ingat, ya kita mengkomparasi sekarang. Kita baca dulu mulai surat 19 ya. 19 56 ya. 19 56. Oke. Kamu buka Al-Qur'anmu. Buka Al-Qur'anmu. Aku buka Al-Qur'anku. 1956. Ya. Sama-sama buka kita. 19 56. Karena dia kalau ke 57 nggak bisa, harus ke 56 dulu ya. Dan ceritakanlah ya Kanjeng Nabi Muhammad kisah. Nah, ini juga kitabi ya. Kitabi yang kita bahas paginya ya. Kisah Idris di dalam kitab ya. Maksudnya Al-Qur'an ya. Sesungguhnya ya, dia seorang yang sangat mencintai kebenaran dan seorang nabi ya. Nggak usah aku tulis ya, karena di situ nggak perlu. Yang jelas dari situ kamu tahu sosoknya Nabi Idris. Ya, baru yang kedua 1957 ya. Dan kami telah mengangkatnya ke martabat yang tinggi ya. Dan kami telah, berarti isimnya apa ini? Fiil ya. Fiilnya fiil Mahdi ya. Kami telah mengangkat. Saya bentar, habis ini. Mengangkat ya, mengangkatnya kemana ya, ke martabat yang tinggi. Sebetulnya nggak gini loh ya, itu mengangkatnya itu makana itu sebetulnya artinya tempat, tapi di sini ditambahi martabat ya, bolehlah, karena dia tidak berbicara ruang dan waktu ya. Sebetulnya begini, tempat yang tinggi
Ya tempat itu karena di sini tidak berbicara physically tapi nilai, maka dia menjadi martabat ya. Martabat. Ya. Yang tinggi. Ya. Gue tanya, di sini tadi Idris ya, jelas ya. Jadi makanya gue baca 1996 Idris. Kok nggak ada yang pernah ngomong Nabi Idris diangkat ke langit ya? Coba. Kok nggak ada yang ngomong? Dan kami telah padahal sama ini nanti ya. Dan kami telah mengangkatnya ya ke martabat yang tinggi gitu loh. Ya, mengangkatnya ya, kurangnya ya. Mengangkatnya ya, kemana? Ke martabat yang tinggi. Kok nggak ada ya yang ngomong Kanjeng Nabi Idris, ini kan Nabi Idris ini. Itu diangkat ke langit loh. Kok nggak ada? Coba. Kok nggak ada yang mengatakan Kanjeng Nabi Idris ya diangkat di langit gitu. Karena apa? Karena dongengnya nggak ada. Maka tidak ada dalam benak kita, dan kalian pun mungkin saja sebelum aku mengangkat ini tidak tahu kalau ada penjelasan seperti ini bahwa Kanjeng Nabi Idris juga itu diangkat. Kemana? Ke martabat yang tinggi. Ini sebetulnya tempat, ini sebetulnya makana itu tempat yang tinggi. Tapi kan tidak pernah kita ngomong atau tanya, Nabi Idris itu juga diangkat ke langit loh. Enggak. Kenapa tidak ada yang diangkat ke langit? Karena memang tidak ada dongeng itu. Gitu, ya. Sekarang kita bandingkan surat 4 157. Ya. Buka anumu ya. Surat 4 157. Aku bacakan saja karena panjang seperti ini ya. Ini kan perlu yang tahu siapa sosok itu Kanjeng Nabi Idris gitu ya. Dan kami hukum juga karena ucapan mereka, sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih Isa putra Maryam Rasul Allah, padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya, tetapi yang mereka bunuh adalah orang yang diserupakan suibalahum ya dengan Isa. Dan sesungguhnya mereka yang berselisih pendapat tentang Isa selalu dalam keraguan-raguan tentang yang dibunuh itu. Mereka benar-benar tidak tahu siapa yang dibunuh itu, melainkan mengikuti prasangka Joni belaka. Jadi mereka tidak yakin telah membunuhnya. Siapa yang menjadi pembicaraan? Kalau ini Kanjeng Nabi Idris, ini Kanjeng Nabi Isa. Kita lihat 4158. Ya, 4158 sama, lihat ini. Tetapi Allah telah mengangkat Isa ya. Tetapi Allah telah mengangkatnya ya, nggak pakai Isa supaya sama dengan ini. Wah, sudah adzan tuh. Kita break sebentar ya untuk sholat Isya, nanti kita lanjutkan lagi ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita lanjutkan lagi ya. Aku mau perjelas lagi dulu ya. Ini karena begini, kalau kita tunduk terhadap original teksnya ya, di berapa ini 1957 ya. 1957. Inilah perlunya kita baca satu perikop. Ini begini. Wa rafa'nahu makanan alayya. Jadi sebetulnya begini. Dan telah mengangkatnya ya, rafa'nahu mengangkatnya makanan ke tempat ya, di sini bisa mengangkatnya ke martabat karena tidak berbicara tentang geografis, maksudnya tempat yang bermartabat begitu ya.
bukan tempat geografis ya. Kemana? Alia, yang tinggi. Di situ tidak ada kata kami. Tapi di terjemahannya, dan kami telah mengangkatnya ke martabat yang tinggi. Maka dari mana kok bisa muncul kami? Ya, kami ini muncul kalau tahu kau harus baca yang ini, yang ke surat 53. Yang ke ayat 53. Jadi ke atasnya lagi. Di sini muncul kami. Maka di sini muncul kami, yaitu Gusti Allah Agung. Jadi terjemahannya, dan kami telah mengangkatnya ke martabat yang tinggi. Sebetulnya kalau original teksnya kaminya nggak ada. Ya, kaminya itu muncul di ayat yang ke-53 ya. Di 53 itu munculnya. Surat yang sama ya, di situ ini yang jadi itu perlunya ya, kalau apa namanya, di situ banyak kami, di 52 juga muncul kami ya, tapi sepertinya tidak tekstual juga ini. Kita harus lihat dari atasnya ya. Ya, nah ini dia ya, dari atasnya itu ada Allah ya. Jadi maka ketika dia Ibrahim sudah menjauhkan diri dari mereka dan dari apa yang mereka sembah selain Allah ya, kami anugerahkan kepada Ishak dan Yakub dan masing-masing kami angkat menjadi nabi. Itu bisa dimulai dari situ, tapi kalau kurang jelas lagi ya bisa ditarik lagi karena ini kisah. Ini kisah, jadi dia nggak bisa dicuplik-cuplik. Cuman kalau aku tampilkan semua ya nggak, nanti waktunya ya habis ya. Ini sekedar untuk menjelaskan saja. Itu Gus nggak ada teksnya kami. Ya memang nggak ada gitu. Kamu bisa dilihat di ayat yang 53. Nanti kalau kurang yakin juga ke ayat yang sebelumnya lagi 52 atau sampai ke atas nanti ya. Oke. Dan ini hanya sekedar menjelaskan saja ya. Tidak begitu terkait dengan apa yang kita sedang bahas. Ya. Oke. Tadi sudah jelas ya. Idris ya, yang diceritakan di sini Isa. Jadi Kanjeng Nabi Idris, Kanjeng Nabi Isa. Sekarang 4158. Tetapi Allah ya, barofa'alahu ya. Lihat itu. Tetapi ya Allah ya telah mengangkatnya ya. Ini ditulis Isa, tapi supaya kita sama dengan telah mengangkatnya. Allah sama dengan ini. Ya. Telah. Lihat itu. Ya, sama dengan ini. Mengangkatnya. Ya, telah mengangkatnya. Kemana dia? Telah mengangkatnya ya. Lihat ini. Ya. Ya, tetapi ya rofa'ahu ya, mengangkatnya ya, Allah rofa'ahu lahu ya, ilaihi, kemana? Kepadanya ya, wakana dan adalah Allah ya, maha perkasa maha bijaksana. Yang jelas mengangkat kemana? Kehadiratnya, kepadanya, ilaihi ya, kehadiratnya. Ada yang bilang kepadanya ya, sudah kita tulis kehadiratnya gitu ya. Gini, kehadirat, ini bahasa sastranya ya, kehadiratnya gitu. Atau apa ya yang tepat ya, kehadiratnya apa yang tidak, yang tepat apa?
Sebetulnya gini, ilaihi mengangkatnya kepadanya gitu loh. Nyanya yang pertama Kanjeng Nabi Isa, nyanya berikutnya Gusti Allah ya. Nyanya itu berarti terus ini kehadiratnya. Nya di sini dengan nya di sini beda ya. Ya, di sini nyanyanya kalian jangan terpengaruh besar kecil karena ini kan besar, ini kan besar supaya mudah udah gini aja lah, nanti kamu kira ini nyanyanya Allah. Mengangkatnya ya kemana? Ilahi kepadanya, kehadiratnya ya. Oke, sekarang kita tanya, mengangkat kemana? Kehadiratnya. Aku kembali ke sini. Idris diangkat kemana? Ke martabat yang tinggi. Kita compare, kehadiratnya itu kehadirat siapa? Gusti Allah. Tinggi nggak martabatnya? Tinggi, sama substansinya. Pertanyaannya, kenapa di sini ada pemikiran bahwa tidak ada pemikiran Kanjeng Nabi Idris diangkat ke langit? Kenapa di sini timbul? Teks tidak mengatakan diangkat ke langit, makanya aku bilang jangan ngawur kamu. Karena kalau diangkat ke langit, dia akan menjadi masalah. Tentang di surat Al-Hadid yang Mas Imam dari Jakarta sudah menukilnya itu, wal awalu wal akhiru sudah aku jelaskan kemarin. Dia yang awal, dia yang akhir. Berarti dia tidak terikat tapi mengikat ruang dan waktu. Artinya apa? Dia tidak dibatasi waktu. Lah kalau kamu ngomong langit berarti kan dibatasi waktu. Dibatasi ruang. Gitu loh. Sama aja begini. Paijo ya telah aku ajak bersamaku. Lah aku seperti di mana tempatnya? Di Batu. Berarti Paijo tinggal di Batu. Nggak masalah karena aku terikat ruang dan waktu Batu. Maka kalau Paijo sekarang aku tarik bersamaku atau aku ajak bersamaku, kunya itu di mana? Dia terikat ruang dan waktu. Batu berarti Paijo di Batu. Sama begini, kalau diterjemahkan bahwa Kanjeng Nabi Isa diangkat ke langit, padahal di sini kehadiratnya, memangnya kehadiratnya Allah itu ada di langit? Jadi kacau. Allah itu tidak terikat ruang dan waktu, dan di sini tidak ada kata-kata langit. Makanya aku bilang martabat yang tinggi dan kehadiratnya itu tidak berbicara fisik dan geografis, ini berbicara nilai. Ya, makanya aku kemarin menjelaskan ruang dan waktu. Kalau ini disebut langit sehingga dia menjadi geografis, Allah menjadi terikat ruang dan waktu dan itu tidak benar. Itu loh. Karena kalau kamu bilang bahwa Kanjeng Nabi Isa itu diangkat ke langit sedangkan di sini kehadiratnya, berarti kehadiratnya Allah ada di langit dong. Kan nggak benar. Sama aja. Misalkan Koco, Gus Beti ya, mengajaknya ke tempatnya. Siapa? Paijo. Diajak siapa? Gus Beti. Orang kan berpikir, di mana? Di Batu. Lah memangnya Gus Beti ada di Batu? Iya di Batu. Benar. Dia terikat ruang dan waktu. Tapi kalau ini, mengangkatnya kehadiratnya, terus di langit. Ada pertanyaan, memang kehadiratnya Allah itu di langit? Jadi dari mana itu? Itu terjemahan-terjemahan yang liar, tidak fair. Sedangkan teksnya begini, ini juga tidak fair. Kenapa ini nggak sekalian diangkat ke langit? Mengapa di sini terjadi sebuah cerita seperti ini tanpa ada diangkat di langit? Karena dongengnya nggak ada. Kenapa di sini terjadi cerita ya bahwa Kanjeng Nabi Isa diangkat ke langit? Karena dongengnya ada. Usaha kita untuk menghapus dongeng itu karena Al-Quran tidak berbicara begitu. Nggak mungkin orang Allah itu wal awalu wal akhiru kok kita sudah jelaskan di seri kedua atau seri pertama. Terus Allah terikat ruang dan waktu langit. Dan sini juga tidak berbicara langit. Dari mana? Oh dari hadis Gus. Hadis itu bertentangan dengan Al-Quran bos. Itu ya. Padahal ini sama. Aku tarik di sini ya. Ini sama. Ini Rafa'a. Masalahnya di sini. Rafa'a. Ini juga sama. Nampak ini tuh? Ini.
Ini sama ini. Ini masalah mengangkat. Ini loh. Sama. Ini kan? Ini kan? Mengapa ini tidak menaik ke langit, terus ini kok menjadi naik ke langit? Kenapa Kanjeng Nabi Idris tidak kamu naikkan ke langit, tapi Kanjeng Nabi Isa kamu naikkan ke langit? Itulah karena ada sudah menerima dongeng. Dongengnya dari mana? Perspektifnya kekristenan. Ahli kitab. Karena apa? Ini cerita saudara Kristen kita yang dulunya tentunya Nasrani. Masuk ke kita. Karena terjadi interaksi di mana? Di Madinah. Tanpa kontrol itu masuk ke para penafsir. Makanya tadi aku bilang memangnya gue harus tunduk terhadap penafsir. Gue tunduk terhadap Al-Quran dan Sunnah. Penafsir ya dihormati saja, tapi tidak harus ditunduki gitu. Jelas ini, ya. Sama Rafa'ah. Kamu lihat teksnya nggak percaya? 1957 Rafa'ah, nanti 4158 Rafa'ah. Dan sini tidak berbicara langit, sini tidak berbicara langit. Namun kemudian yang di sini dikatakan di langit, yang di sini tidak. Kenapa? Di sini ada dongeng. Dongengnya dari mana? Dari perspektif kekristenan yang insya Allah nanti di babak-babak akhir akan kita lihat bagaimana perspektif kekristenan itu harus kita kritisi. Kalau ini kan kita dari perspektif Islam dulu. Ya. Itu bukan cerita kita, Bos. Itu cerita saudara Kristen kita. Loh, kok kamu bela mati-matian? Sampai-sampai ada yang bilang, Gus Putih sesat gitu loh. Kok iso gitu loh. Kamu bela mati-matian, ya. Ceritanya saudara kita Kristen dan menyesatkan saudaramu sendiri. Kalau sesat ya jawab ini gitu loh ya. Teksnya bilang begini, aku nggak berani nambahin, nggak berani ngurangi. Coba. Masih berani lagi ngomong bahwa Kanjeng Nabi saya diangkat ke langit. Ya? Kan nggak bisa. Karena teksnya seperti ini. Gitu. Ini nanti insya Allah besok di seri yang ke-4 kita akan mengeksplor ya apa yang disampaikan oleh Kang Mas siapa kemarin itu Oksis apa Oris apa siapa gitu ya. Ini berbicara harga diri, nama, martabat, kehormatan. Bukan berbicara physically gini. Diangkat sono naik apa katanya tadi yang tanya Kang Jamuri naik lift kah? Kalau Isra Mi'raj masih mending ya, ada dongengnya naik apa masih bisa jawab naik buruk, meskipun buruk itu ada apa nggak tahu, masih mending lah. Kalau ini naik ke langit diangkat naik apa? Jadi kacau. Belum lagi nanti kita akan berbicara, nanti akan diperjelaskan. Penyelamatan ini adalah penyelamatan dalam tata nilai bahwa tidak ada satu orang pun yang boleh menistakan ya sosok yang dimuliakan oleh Gusti Allah Agung sehingga diangkat yang menjadi nabinya, yaitu Kanjeng Nabi Idris, Kanjeng Nabi Isa. Tidak boleh satu pun menistakannya. Kita orang Islam membela keagungan Kanjeng Nabi Isa sebagai nabi, sebagai rasul, bukan sebagai Allah. Nah, teman Kristen nggak terima, padahal kita yang bela nggak terima. Kita menyucikan namanya nggak terima, nggak dia harus disalib. Padahal terkutuklah orang yang mati di atas kayu salib. Kita bilang tidak tersalib. Itu kan sesuatu yang kadang-kadang menjadi anomali. Justru yang membela kemuliaannya adalah kita, orang Islam. Karena apa kita membela? Karena kita tunduk patuh terhadap apa kata Al-Quran. Al-Quran bilang begitu, kita ya ikut begitu. Bukan kita mengada-ada gitu. Ya, aku kira cukup di sini. Nanti insya Allah besok kita akan berbicara tentang bagaimana kelanjutannya sebetulnya penyaliban itu, konteksnya seperti apa, dan benarkah itu berbicara physically. Ya, besok akan kita lanjutkan lagi. Ini haus, minum dulu sebelum aku tutup
Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Untuk seluruh viewer terkasihku ya, jangan lupa nanti kamu kalau habis nonton video, kamu buka Al-Quran, coba kamu komparasi sendiri. Nanti kamu banding-bandingkan. Ya bener nggak apa yang aku jelaskan? Bahwa ini sebetulnya tidak ada hubungannya dengan langit. Ya, biasanya habis nonton terus kamu buka Al-Quran. Ya, oke. Pesan dari aku, jaga Allah, jaga Kanjeng Nabi, jaga Al-Quran, jaga Islam menjadi bingkai imanmu yang indah setelah engkau mencarinya dengan mengeksploitasi ya rasionalitasmu ya sebagai anugerah agung yang diberikan oleh Gusti Allah Agung. Kemudian setelah kamu mendapatkannya menjadi sebuah kebanggaan yang harus disimpan dalam sebuah keindahan di dalam hatimu. Tetapi ya, tetaplah memberi hormat kepada saudara kita yang memilih jalan lain karena mereka tetap saudara kita. Bila ada ketidakcocokan, ketidaksepahaman, silakan saja dibicarakan dengan niat-niat yang baik ya, dengan diskusi yang itu baik, yang saling hormat ya. Kita bukan ranah yang saling celah, ndak. Itu bukan level kita. Jauh lah ya level kita. Kita nggak laku bagi kita yang betul gitu. Jadi cocok nggak cocok sampaikanlah dengan baik gitu ya, dengan saling menghormati. Kalau kita nggak saling memaksa, nggak ada, ngapain paksa-paksa orang. Oke. Selanjutnya semoga mendapatkan keberuntungan yaitu rezeki yang barokah dan kesehatan yang prima. Bismillahirrahmanirrahim. Salam Isra untuk semuanya, Islam rasional. Alhamdulillahirabbil alamin. Matur nuwun.